Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Sugiwa. Saya di sini selaku moderator untuk menjelaskan mengenai studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Dan untuk kelompok kita terdiri dari saya selaku Lutfi Sugiwa, Muhammad Nur Alif, Muhammad Ramdan, dan juga Yoga Yuhanda Putra. Baik, kita langsungkan saja untuk menjelaskan terkait perusahaan yang berhasil dan gagal dalam konteks mengimplementasikan manajemen bisnis. Dan untuk penjelasan pertama terkait perusahaan yang gagal, yaitu Nokia, akan dijelaskan oleh Yoga Yuhanda Putra. Oke, saya mulai dari Nokia yang perusahaan yang gagal. Nokia ini perusahaan asal Finlandia yang didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865, di mana awalnya itu bukan sebuah handphone tapi sebuah penggilingan kayu. Nah, pada tahun 1950, Nokia baru mendirikan sebuah perusahaan telekomunikasi dimanapun produk-produknya itu seperti HLR, MSC, BSC, RNC, dan lain-lain. Di mana pada tahun 1950 itu dia sangat memegang market terbesar untuk telekomunikasi. Adapun faktor dari kegagalan bisnis dari perusahaan Nokia, faktor pertamanya itu bergerak terlalu lambat. Faktor keduanya budaya inovasi gagal dikembangkan. Faktor ketiganya itu melupakan konsumen, dan faktor terakhir tidak mendengarkan masukan. Oke, faktor pertamanya itu kan bergerak terlalu lambat, di mana Nokia itu memiliki namanya operating system Symbian yang berbayar dan tertutup untuk perubahan. Inilah membuat Nokia semakin meredup, di mana waktu itu muncullah Android yang open source dan diterima baik oleh konsumen, yang dimana konsumen lebih banyak menggunakan Android dan Nokia tidak menerimanya. Oke, faktor keduanya itu budaya inovasi gagal dikembangkan. Artinya Nokia tidak merasa ada yang kurang waktu pada saat itu dengan sistemnya, bahkan hardware-nya. Dia merasa cukup puas untuk sistem yang ada. Sedangkan di waktu itu ada namanya Android yang lebih baik dan lebih user friendly. Oke, faktor selanjutnya merupakan konsumen, di mana kondisi Nokia yang kekurangan tenaga ahli dalam hal software tidak menjadikan mereka sadar. Mereka pun tidak fokus pada kompatibilitas pada aplikasi mereka. Alhasil, konsumen pun tidak mau memilih mereka. Oke, faktor terakhir tidak mendengarkan masukan. Masukan atau saran amatlah dibutuhkan untuk sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak bisa menilai kinerja diri sendiri secara efektif dan subjektif. Sedangkan jika menilai diri sendiri dengan hal yang positif dan tidak menerima yang negatif dan dibiarkan tidak dilanjuti, itu akan membuat perusahaan itu collapse. Jadi intinya sesuatu apapun bidang itu ada inovasi, karena kalau kita stuck di situ tanpa inovasi, kita akan tertinggal pada zaman. Pun langkah yang harus diambil dari perusahaan Nokia untuk saat ini biar dia kembali berkembang, yaitu dia harus menggandeng beberapa dari aplikasi sistem, mungkin Android ataupun dari lensa, dari quality, dari premiumnya, agar dia bisa bersaing dengan Samsung dan iPhone yang sekarang penjualannya terbesar di dunia ini. Baik, itu tadi untuk penjelasan perusahaan yang gagal dalam perusahaan Nokia, dan selanjutnya kita akan menjelaskan perusahaan yang berhasil dalam konsep manajemen bisnis, dan akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdan. Dan sekarang untuk perusahaan yang berhasilnya yaitu perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak terkemuka yang terkenal dengan rangkaian komputer pribadi, iPod, strategi inovatifnya untuk produk-produknya. Diperkenalkan pada tahun 1984, Macintosh adalah komputer pertama pribadi yang dijual secara luas dengan terbuka pengguna grafis yaitu GUI. Kantor pusat Apple berlokasi di Cupertino, CA di 1-5 Infinite Loop, Amerika. Apple didirikan oleh Steve Jobs dan Stephen Wozniak. Nah, Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 setelah beberapa CEO dan model Macintosh
yang telah gagal meraih kesuksesannya yang besar di pasar karena ketidakhadirannya. Lalu pengenalannya terhadap iMac yang penuh warna yang terjual lebih dari 6 juta unit membawa perusahaan kembali ke profitnya. Pada tahun 2001, Apple merilis iPod generasi pertamanya dan menyertakan perangkat lunak kotak musik media yang disebut iTunes. Perkembangan bisnis Apple. Pada tahun 1997, Jobs ditetapkan sebagai CEO Apple dan pada akhirnya Apple kembali berjaya dengan adanya aliansi serta bekerja sama dengan Microsoft dalam rangka menciptakan suatu software yaitu Mac. Selain itu, Steve Jobs juga meliris iBook, MacBook Pro, dan MacBook Air sebagai laptop untuk personal, ada juga iPod untuk mendengarkan musik dan juga software lainnya. Hal tersebut membuat penjualan Apple ini melonjak sangat tinggi dan omset pun menjadi cukup tinggi. Baik, dan di sini untuk kesetiaan pelanggan itu juga penting ya teman-teman. Dan untuk kesetiaan pelanggan Apple memiliki basis pelanggan yang besar dan setia yang bersedia membayar mahal untuk produknya. Dan untuk perusahaan telah membangun reputasi untuk kualitas dan keandalannya dan layanan pelanggan yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan Apple juga lebih cenderung membeli produk tambahan dari perusahaan sehingga menciptakan basis pelanggan setia dan berkembang. Untuk kemitraan strategis, Apple memiliki kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan termasuk Nike, Hermes, and IBM, dan memasuki pasar baru. Misalnya kemitraan dengan Nike telah menghasilkan terciptanya Apple Watch Nike Plus yang dirancang khusus untuk pelari. Dan untuk kepemimpinan dan manajemen Apple adalah alasan lain keberhasilan perusahaan memiliki tim kepemimpinan yang kuat dan berpengalaman yang berfokus dan pada inovasi dan pertumbuhan kolaborasi dan komunikasi. Pendekatan ini telah melahirkan budaya inovasi dan kreativitas dalam perusahaan. Dan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, Apple berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampaknya lingkungan. Perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi kerja bagi karyawannya dan berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang bersumber secara etis dalam produk-produknya. Baik, di sini untuk kesimpulan Nokia, yaitu penyebab kegagalan yang dialami oleh Nokia dapat menjadi pelajaran yang baik dalam sebuah bisnis. Dengan adanya permasalahan ini, memberikan arti pentingnya perkembangan dan keinginan untuk pertahanan. Nokia harus memberikan hasil inovasi terbaru dan tercanggih secara maksimal terhadap permintaan masyarakat dan dapat memanfaatkan peluang eksternal, serta memberikan edukasi dan pemahaman kepada pasar terhadap produk kualitas Nokia-nya. Salah satu kunci kesuksesan Apple adalah inovasi ya teman-teman. Jadi Apple terbukti menciptakan inovasi dengan meluncurkan produk-produk terbarunya. Dengan misi ini Apple ingin menjawab kebutuhan pelanggan. Apple pun berupaya selalu menghadiri produk-produk terbarunya di setiap tahun. Untuk kebanyakan anak muda di zaman sekarang atau biasa disebut Gen Z, kebanyakan dari mereka memakai produk Apple ya teman-teman. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan produk Apple mudah diaplikasikan dan untuk kelengkapan fitur Apple itu sangat mendukung di zaman sekarang ya teman-teman. Sehingga para pelanggan sangat tertarik untuk memiliki produk-produk dari Apple. Baik teman-teman, itu saja untuk penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.